Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah Masjid Aqwa Muhammadiyah rahmatullah. Pada malam ini kajian kita tentang bahaya kesyirikan. Dasarnya dalilnya firman Allah dalam surat At-Taubah ayat yang ke-17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana lil musyrikina ay ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufri. Ulaika habitat a'maluhum wa finnari hum khalidun. Yang pertama diawali oleh Allah ayat ini dengan menggunakan huruf ma. Ma di sini bukan ma mausul. Ya, bukan ma istifham, tapi ma nafi. Artinya tidak. Tidak. Karena di sini terjemahnya bukan adalah, tapi layak atau pantas. Jadi maka tidak pantas lil musyrikin, bagi orang-orang musyrik. Tidak pantas bagi orang-orang musyrik an ya'muru masajidallah, bahwa mereka memakmurkan masjid-masjid Allah. Bapak Ibu rahmatullah, apa arti tidak pantas, tidak layak? Satu, mereka orang-orang musyrik itu karena telah berbuat kesyirikan, tidak layak berada di masjid-masjid Allah. Tempatnya bukan di tempat yang suci. Masjid Allah adalah tempat yang suci, sementara kesyirikan bukan perbuatan yang suci. Jadi orang musyrik berada di masjid tidak layak, tidak pantas, tidak tempat mereka di rumah Allah. Itu makna yang pertama. Makna kedua, tidak pantas itu artinya apa? Tidak akan pernah Allah hiraukan, tidak digubris, tidak dipedulikan, dan tidak diperhitungkan keberadaannya di masjid itu oleh Allah. Dia ada di masjid tapi tidak diperhitungkan, dia anggap tidak ada oleh Allah. Itu mana terbatas yang kedua. Lalu lil musyrikin, bagi orang-orang musyrik. Siapa itu orang-orang musyrik? Orang-orang musyrik itu, kalau di dalam ayat ini dimaksud adalah orang musyrik dari kalangan orang Islam. Tapi sebenarnya di luar Islam juga ada orang musyrik. Seperti yang di dalam surat Al-Baqarah ayat 221, itu orang musyrik yang berada di luar Islam. Jadi kata musyrik itu mencakup di dalamnya orang muslim dan orang yang tidak beragama Islam. Maka yang membedakan nanti mana orang musyrik yang muslim, mana orang musyrik yang tidak muslim, bergantung kepada qarinah, siyaqul kalam, susunan kalimat, konteks kalimat. Nah, di dalam ayat ini orang musyrik yang beragama Islam. Siapa itu orang musyrik yang beragama Islam? Alladzina ya'taqiduna bi anna fil 'alami maddatan khassatan fiha quwwatun ghaibatun tanfa'u wa tadur. Yang dimaksud dengan orang-orang musyrik dari kalangan orang muslim adalah orang-orang muslim yang yakin, yang percaya bahwa di alam ini ada benda-benda tertentu yang memiliki kekuatan gaib, yang dengan kekuatan gaib dari benda itu bisa memberi manfaat dan bisa pula menolak mudarat. Apa saja benda-benda dianggap punya kekuatan gaib macam-macam. Ada namanya batu akik, ada namanya keris, ada namanya potong kusalia, ada namanya wasi
pasir kuburan Syekh Burhanuddin, ya, jimat, tangkal, pagar kiri, banyak. Nah, itu dianggap punya kekuatan gaib. Kekuatan gaib itu dapat memberi manfaat, dapat menolak mudarat. Padahal kekuatan gaib itu ada hanya pada Allah, tidak ada pada benda-benda mati itu. Ya. Inna indallahi mafatihul ghaib. Seluruh anak kunci tentang gaib itu hanya ada di sisi Allah. Jadi tidak ada pada benda-benda yang dianggap keramat itu. Oleh karenanya, kalau ada keyakinan seperti itu, tidak layak ikut memakmurkan masjid-masjid Allah. Memakmurkan masjid juga percaya kepada benda-benda seperti itu juga, maka itu mencampur adukan yang hak dengan yang batil namanya. Ya, tidak boleh ada kepercayaan kepada benda-benda tertentu punya kekuatan gaib. Tidak ada. Maka kata Allah di dalam ayat yang ke-17 ini, satu, mereka tidak digubris memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid dan dikira Allah, dan diperhitungkan dan diberi pahala. Yang kedua apa? Syahidina ala anfusihim bil kufr. Sungguh pun mereka tidak pernah menyatakan kekafiran dirinya kepada Allah, bahkan tetap menunaikan sholat, berzakat dan sebagainya. Tapi di sisi Allah itu sudah, perbuatan syirik itu sudah memproklamirkan kekufuran diri namanya. Ya Allah, saya ingkar kepadamu, saya tak yakin lagi engkau mampu melariskan dagangan saya kalau tidak ada foto itu saya ini di toko saya. Itu artinya, jadi Allah bergantung kepada keberadaan foto itu untuk bisa melariskan dagangannya. Betapa dia posisikan Allah pada posisi yang lemah. Di situ letaknya, tidak pantas memakmurkan masjid Allah itu. Jadi sekali lagi, sungguh pun tidak pernah menyatakan kekufuran dirinya kepada Allah. Allah pandang dia sudah kafir. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Allah, ulaika habitat a'maluhum. Mereka lah orang-orang yang seluruh pahala amal solehnya habitat, hapus. Salat, puasa, zakat, haji, umrah, kurban, apapun amal soleh, hapus pahalanya. Gara-gara apa? Kesyirikan itu. Yakin ada yang memberi manfaat dan menolak mudarat selain Allah, benda-benda mati. Jadi dia menduakan Allah dengan benda mati, itu sekaligus penghinaan terhadap Allah. Penghinaan terhadap Allah. Jadi selama dia beribadah, tidak diperhitungkan oleh Allah beribadah, hapus seluruh pahalanya. Dan terakhir itu wa finnari hum khalidun. Nanti di akhirat mereka akan kekal di dalam neraka. Jadi jangan dikira bahwa seluruh umat Nabi Muhammad ini akan masuk surga. Enggak. Kalau Allah sebut kekal dalam neraka, itu berarti tidak akan pernah keluar, tidak akan pernah pindah dari neraka. Tidak ada syafaat untuknya. Membaca Al-Quran dapat syafaat, tapi karena syirik tidak dapat syafaat. Sebagaimana Nabi Muhammad dapat syafaat, tapi karena syirik tidak dapat syafaat. Jadi oleh karenanya akidah tauhid harus dijaga, tidak boleh dinodai dengan kesyirikan. Kesyirikan itu walaupun mendatangkan manfaat duniawi sejenak, sementara, relatif, tidak ada gunanya. Yang ada apa? Dosa besarnya, dan itu dosa besar terbesar. Asyirku billah itu dosa besar yang terbesar dari 77 dosa besar. Oleh karenanya wajar bila di akhirat akan banyak umat Nabi Muhammad ini yang merasa heran, kenapa dia masuk neraka padahal di dunia sholat 5 kali sehari, sholat sunat rajin, berhaji, berumrah, berzakat, malah masuk neraka dan kekal dalam neraka. Nah itu menyangkut akidah. Akidahnya akidah syirik. Syiriknya syirik rububiyah.
bahwa ada yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat selain dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mudah memang menjaga, mengawal akidah tauhid ini. Godaan dan rayuannya banyak. Misalnya anak kita sakit, sudah parah, ke berbagai dokter spesialis yang kita tahu sudah kita bawa, tidak ada perubahan, tetap tambah parah malah sakitnya. Nah, lalu datang orang menawarkan, datang kepada dukun anu. Nah, itu biasanya dari ditolak, itu dibawa saja anaknya kepada dukun anu. Nah, dukun anu itu nanti bekerja sama dengan jin untuk bisa menyembuhkan. Bekerja sama dengan jin seperti Allah jelaskan dalam surat Al-Jin ayat yang ke-6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Bahwa ada segolongan dari kalangan manusia yang minta tolong, minta perlindungan kepada segolongan dari suku bangsa jin. Fazaduhum rahaqa. Maka jin itu menambah kepada si manusia tadi rahaqa, dosa yang sekaligus bertumpuk-tumpuk. Sekali minta tolong kepada dukun yang menggunakan jasa jin, dosanya sekaligus bertumpuk-tumpuk. Ya, jadi dan kita mudah mengenali mana yang menggunakan jasa jin. Misalnya dia bersemadi, dia pejamkan mata, lalu dia pamit sebentar, padahal dia di hadapan kita saja duduk bersila, itu dia menggunakan jasa jin. Atau dia tiba-tiba saja tangannya kotor, bergelimang tanah, padahal dia di hadapan kita saja duduk. Nah, itu kerjasama dengan jin. Atau tiba-tiba suaranya berubah, atau tiba-tiba di ruangan itu terasa ada angin, atau terasa ada aroma tertentu padahal tadinya tidak ada. Nah, itu jinnya datang. Jadi Allah haramkan minta tolong kepada orang yang menggunakan jasa jin. Sungguh pun maksud kita tercapai. Di Sumatera Barat ada tempat-tempat yang melestarikan kesyirikan. Contohnya Batuan Keangke di Kabupaten Tanah Datar. Ya, jadi kalau ingin tahu adakah harapan kita ke depan itu akan terkabul atau tidak, datang saja ke situ. Kalau kita sanggup mengangkat batu itu, nah itu tandanya harapan kita akan terkabul. Kalau batu itu tidak bisa kita angkat sama sekali, itu berarti harapan kita tidak akan pernah terwujud. Nah, itu kan syirik. Jangankan batu angke-angke, batu hajar aswad saja yang berasal dari surga tidak bisa jadi sumber informasi tentang yang gaib, apalagi cuma batu angke-angke di tanah datar. Jadi dulu Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Barat telah meminta secara langsung kepada bupatinya agar batu angke-angke itu dihancurkan, dipecahkan, dibuang, dicampakkan. Tapi kemudian setelah bupatinya membicarakannya dengan DPRD, dengan para pemuka masyarakat, tidak tembus, sehingga dia tetap dilestarikan kesyirikan. Padahal Minangkabau adanya di syarat pasalnya kitabullah. Faktanya berbuat syirik, dilestarikan kesyirikan. Itu baru satu tempat, belum lagi kuburan Syekh Burhanuddin dikunjungi setiap bulan Safar untuk berbuat syirik, mengambil pasir kuburannya yang diyakini punya kekuatan gaib. Padahal itu pasir pantai yang ditaruh di sana. Nanti kalau habis, saking banyaknya yang meminta, para penziarah meminta, diambil lagi pasir dari pantai, ditaburkan lagi di atas pusara itu. Nah, itu dianggap sudah punya kekuatan gaib. Begitu baru cara beragama sebagai umat kita di Sumatera Barat. Dan itu sungguh memprihatinkan dan mau menjaga akidah tauhid. Belum lagi nanti oya tabui. Setelah tabunya dioyak, diadu, dibuang ke laut, lalu berduyun-duyun penontonnya datang ke laut itu untuk mengambil bagian-bagian tertentu dari tabu itu yang diyakini punya kekuatan gaib. Bomlah sifat
Nah begitulah baru cara beragama sebagai umat kita Sumatera Barat ini sungguh sangat kita sayangkan sekali, sungguh sangat kita sayangkan sekali. Pemerintah daerah tidak berkutik, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak digubris oleh masyarakatnya, tokoh masyarakatnya yang ingin kesyirikan itu dilestarikan. Bapak Ibu, jadi itulah kerugian dari orang-orang berbuat syirik. Satu apa? Memakmurkan masjid tidak Allah hiraukan. Dua, berbuat syirik itu artinya menurut Allah sudah memproklamirkan kekufuran dirinya kepada Allah. Yang ketiga, seluruh pahala amal solehnya hapus. Yang keempat, kekal di neraka. Jadi mari kita menjaga akidah tauhid kita, anggota keluarga kita, sehingga tidak satu pun di antara mereka nanti yang berbuat syirik ini, karena kerugiannya sangat nyata. Manfaat sejenak, manfaat sementara duniawi, berakibat dosanya berkepanjangan di azab dalam neraka. Bapak Ibu, itu saja yang disampaikan dalam kesempatan ceramah terbatas waktunya ini. Saya memohon keizinan kita bersama untuk pulang ke rumah, karena saya tidak dapat tarawih di masjid sepanjang Ramadan ini. Saya harus menemani istri baru beberapa waktu jalani operasi, dan itu sholat di kursi, sehingga ya tidak tepat saya bersama-sama dengan kita di masjid sementara istri sholat di kursi. Ya, jadi biarlah saya tidak di masjid bersama kita bersama, dan mohon keikhlasan yang lepas saya pulang. Terima kasih, banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.